Bab 1081. Elaine mengangguk pada pengingat Jack dan menimpali, itu benar. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Oh, sayang, daging ini baunya enak, tapi kita tidak bisa memakannya terlalu banyak, gerutu Ben sambil menelan ludahnya. Semuanya, datang dan duduklah. Tidak perlu formalitas apapun. Jack tersenyum dan berkata kepada tuan dari keluarga cabang. Kita semua anggota keluarga White dan, benar, membuat kita menjadi satu keluarga. Semua orang harus menikmati diri mereka sendiri ketika kita minum nanti, oke? Iya, tuan muda benar. Semua orang duduk sambil tersenyum dan mulai minum. Setelah beberapa saat, Jack menoleh ke Lancelot dan berkata, ngomong-ngomong, Lancelot, apakah semuanya baik-baik saja di dalam keluarga cabang? Beritahu saya jika ada yang harus dilakukan. Saya tidak terlalu akrab dengan situasi di antara keluarga cabang. Petik 2. Lancelot membuka mulutnya ketika dia ragu-ragu untuk berbicara secara terbuka, dan dia secara naluriah melirik ke kepala keluarga cabang lainnya. Mereka tampak ingin berbicara tetapi takut untuk melakukannya. Jack langsung menghibur mereka saat melihat reaksi mereka. Jangan khawatir, bicaralah secara terbuka. Saya tidak akan memberitahu siapapun, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lancelot terdiam selama beberapa detik sebelum dia mulai, Tuan muda, bagaimana saya harus mengatakannya? Keluarga cabang selalu mendukung keluarga utama. Bahkan daging monster yang Anda makan berasal dari hewan yang kita buru, di hutan. Kami mengorbankan hidup kami setiap bulan, memasok dan mengirim daging. Selain itu, kami juga menyediakan rumput berjiwa. Ini adalah hal-hal yang kami suplai, dan kami memastikan bahwa kami menyediakan yang berkualitas baik. Kami sangat berharap bahwa keluarga utama bisa tumbuh lebih kuat. Lancelot berhenti di sini, melirik kerumunan, dan menambahkan, sejujurnya, ini bukan apa-apa karena keluarga utama telah tumbuh kuat, dan kami puas dengan perkembangan keluarga utama. Jika itu masalahnya, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jack mengerutkan kening dan terus mendorong masalah ini. Lancelot menjawab, namun, keluarga kulit White jarang mempedulikan situasi kami setelah berkembang dalam beberapa tahun ini. Mereka tidak hanya tidak memberikan kami beberapa sumber daya tambahan bela diri, tetapi mereka bahkan meminta lebih banyak. Chad, lelaki tua berambut White, juga mengangguk. Iya, kami hanya perlu mengirimkan 50% dari apa yang kami dapatkan di awal, tetapi secara bertahap meningkat menjadi 60 atau 70% dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak mengeluh tentang apapun, tetapi beberapa bulan yang lalu, mereka meningkatkan persyaratan kami untuk 80%. Jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan 100 rumput roh, kita perlu memberikan 80 potong kepada keluarga utama dan hanya bisa menyimpan 20 sisanya untuk kita sendiri. Kamu harus menyerahkan sebanyak itu. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini, itu sudah keterlaluan. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga cabang ini mempertaruhkan hidup mereka dan pergi ke hutan untuk mencari rumput dan makanan yang bersemangat, namun keluarga utama hanya mengizinkan mereka menyimpan 20% dari apa yang mereka peroleh. Keluhan di hati mereka hanya akan semakin dalam jika ini terus berlanjut. Jack memikirkannya sebelum dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah ayahku tahu tentang ini? Bab 1082. Kami tidak tahu apakah Tuan tahu tentang ini, dan kami tidak berani bertanya. Kami takut menyinggung orang lain jika kami mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Orang tua itu adalah salah satu kepala keluarga cabang. Dia berbicara dengan cemberut, dan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya. Jelas bahwa mereka takut pada anggota keluarga utama sambil ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya tambahan bela diri untuk keluarga cabang. Siapa yang bertanggung jawab atas hal-hal ini? Tanya Jack. Penatua pertama bertanggung jawab ketika persyaratannya 50%, tetapi dia kemudian harus mengelola hal-hal lain, sehingga penatua ketiga ditempatkan bertanggung jawab atas masalah ini. Lancelot tersenyum. Tidak lama setelah dia ditugaskan untuk mengelola sumber daya peningkatan bela diri, dia memberitahu kami bahwa manajemen atas memutuskan untuk menaikkannya menjadi 60%, menyimpulkan dalam sebuah pertemuan. Dia mengatakan bahwa keluarga utama telah berkembang dengan baik dan banyak dari anak-anak mereka yang memiliki terobosan. Kami diminta untuk memperhatikan keluarga utama dan berkorban sedikit lebih banyak. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membiarkan kami menyimpan sebagian dari sumber daya setelah itu, tuan keluarga menjadi lebih baik.
Chad, lelaki tua berambut white, juga mengangguk. Iya, dan kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh kepala keluarga. Bagaimanapun, yang terbaik adalah memusatkan sumber daya dan membiarkan sejumlah kecil orang menerobos, dan itulah mengapa tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sayangnya, jumlahnya meningkat lagi tidak lama setelah itu. Orang tua lain menimpali, ya. Beberapa orang menyuarakan ketidakbahagiaan mereka ketika persyaratan naik menjadi 70%, tetapi penatua ketiga membunuh mereka di depan semua orang. Dia sangat marah, memang, mengatakan bahwa anggota keluarga cabang tidak pengertian dan bahkan mengatakan bahwa kita seharusnya melayani keluarga utama. Orang-orang dari keluarga cabang ini jelas marah tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Mereka hanya bisa menahannya karena ada manajemen yang ketat antara keluarga utama dan cabang. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak Jack ketika dia mendorong, ngomong-ngomong, apakah sumber daya ini disimpan dengan aman oleh penatua ketiga setelah dikumpulkan? Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat curiga bahwa peningkatan tanpa henti dalam penyerahan sumber daya dari keluarga cabang bukanlah ide ayahnya, dan itu adalah tindakan penatua ketiga saja. Penatua ketiga takut tindakannya akan terungkap, itulah sebabnya dia membunuh mereka yang melanggar persyaratan dan dia, secara efektif membungkam anggota keluarga cabang meskipun mereka marah. Selain itu, keluarga cabang jauh dari keluarga utama, dan sulit bagi mereka untuk datang ke keluarga utama dalam keadaan normal. Bahkan jika mereka datang, mereka mungkin tidak dapat bertemu siapapun dari keluarga utama. Selain itu, mereka takut bahwa itulah yang diinginkan keluarga utama dan penatua ketiga akan membunuh mereka, jadi mereka hanya bisa mengendalikan diri dan menanggungnya selama bertahun-tahun. Jack merasa bahwa alasan mereka dapat mengumpulkan keberanian dan memberitahunya apa yang terjadi adalah karena dia bukan anggota keluarga utama sebelum ini, dan itu membantu bahwa dia sendiri mengundang mereka untuk tinggal untuk minum dan berbagi apapun yang mereka pikirkan. Tuan keluarga ini cukup berani untuk menceritakan semuanya karena itu. Lancelot berkata, Tuan keluarga kita pasti takut jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas hal-hal ini, penggelapan mungkin terjadi, sehingga penatua ketiga hanya bertugas mengumpulkan sumber daya ini. Dia harus menyerahkan sumber daya ini ke nyonya pertama, bagaimanapun juga, dia bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan melakukan pembukuan. Ekspresi Jack menjadi gelap ketika dia mendengar itu, dan semuanya cocok untuknya. Bab 1083. Hari ini, penatua ketiga telah berbicara secara terbuka atas nama Lily, dan ditambah dengan rumor tentang seberapa dekat mereka akhir-akhir ini. Ini membuatnya yakin bahwa Lily dan penatua ketiga bekerja sama dan bertanggung jawab untuk meracuni ayahnya. Sepertinya itu belum semuanya. Mereka pasti bekerja sama untuk menggelapkan banyak sumber daya peningkatan bela diri. Beberapa kepala keluarga cabang agak terkejut ketika mereka melihat betapa diamnya Jack dengan ekspresi muram. Salah satu tetua keluarga cabang segera mengalihkan pembicaraan dan berkata, Tuan muda Jack, jangan salah paham dengan kami. Kami mengatakan ini tanpa dendam, hanya untuk melepaskan sesuatu dari dada kami. Kami merasa bahwa keluarga cabang tidak memiliki peningkatan bela diri, sumber daya, tidak lebih dari itu. Kepala keluarga cabang lainnya berkata, ayo, mari minum, Tuan muda Jack. Kami tidak pernah mencurigai penatua ketiga dan nyonya pertama, terutama nyonya pertama. Dia adalah istri tuan keluarga, jadi kami yakin dia tidak akan melakukan sesuatu seperti itu, ini. Lancelot juga takut Jack marah dan semuanya benar-benar ide keluarga utama. Dia segera mengangkat gelas anggurnya. Iya, Tuan muda Jack. Kami hanya membicarakannya dan kami tidak berani membuat asumsi. Selain itu, keluarga utama telah berkembang dengan baik, dan kami akhirnya salah satu dari 8 keluarga bayangan. Kami senang bahwa keluarga telah tumbuh. Jack memandang kerumunan sebelum berkata, jangan takut. Saya mengundang semua orang ke sini sehingga saya dapat mendengar kekhawatiran dan permohonan Anda. Saya tidak yakin mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak sumber daya peningkatan bela diri, dan saya juga tidak yakin apakah ini keputusan ayah saya dan yang lainnya. Tetua datang setelah pertemuan. Saya akan menanyakan hal ini atas nama semua orang. Terkejut, Chad berkata, tidak. Tuan muda Jack, jika Anda bertanya, penatua ketiga dan nyonya pertama akan sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi, kami akan dibunuh.
Itu benar, Tuan Muda Jack, tambah Lancelot. Jika Anda bertanya, dan jika ini benar-benar keputusan yang dibuat semua orang dalam pertemuan, Penatua ketiga akan tidak senang dan mengatakan bahwa kami berkonspirasi melawannya. Namun, jika ini bukan keputusan yang dibuat oleh anggota keluarga utama dan seseorang bersembunyi, sumber daya tambahan bela diri, mereka akan sama marahnya, dan kita masih akan menderita nasib terbunuh. Jack tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah pihak lain. Ayo, ayo angkat gelas kita dan habiskan minuman ini. Sekelompok orang saling melirik dengan cemas, tidak tahu apa yang dipikirkan Jack. Mereka dengan hati-hati menghabiskan anggur di gelas mereka ketika mereka melihat bagaimana Jack menghabiskannya. Jack meletakkan gelas itu dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Aku akan diam-diam menanyakan hal ini kepada ayahku, dan aku tidak akan membiarkan tetua ketiga dan nyonya pertama mengetahuinya." Anggota keluarga cabang santai ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. "Terima kasih, Tuan Muda Jack." Lancelot segera memberi isyarat kepada Jack dengan ekspresi tulus di wajahnya. "Tuan Lancelot, bagaimana dengan ini? Besok, cari tempat untuk berkumpul setelah kalian semua meninggalkan area keluarga utama. Tuan Lancelot harus datang kepada saya sendiri besok pagi. Saya akan memberi tahu Anda tentang situasinya, dan Anda dapat menyampaikan pesan kepada yang lain." Jack berbicara kepada orang-orang di ruangan itu, merasa bersalah dan dengan tulus, "Saya akan bertanya kepada ayah saya tentang apa yang Anda katakan, dan kita akan segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak akan membiarkan Penatua ketiga dan yang lainnya tahu tentang ini. Kami pasti akan menangani situasi ini jika Penatua ketiga dan nyonya pertama menggelapkan sumber daya peningkatan bela diri." Bab 1084. Kalau begitu, Tuan Muda Jack, kami berterima kasih atas perhatian Anda untuk bertindak. Sebenarnya, kami hanya perlu mengeluh dan mengekspresikan diri. Kami tidak membutuhkan yang lain. Jelas seorang lelaki tua, dengan hati-hati. Alasan utamanya adalah karena tidak ada cara lain. Faktanya, kami memiliki keajaiban di antara keluarga cabang, berbakat untuk but, tetapi kami kekurangan sumber daya. Berani kami mengatakan bahwa bahan yang kami miliki benar-benar langka, dan itu mengakibatkan perkembangan lambat dari tingkat bela diri mereka. Sayangnya, yang bisa kami lakukan hanyalah melihat dengan khawatir. Lancelot juga mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk keluarga cabang kami. Tuan-tuan itu sangat tidak yakin dan mengeluh sepanjang waktu. Bagaimanapun, mereka dapat menemukan harta yang lebih baik dan rumput yang bersemangat jika tingkat bela diri mereka meningkat. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka, hanya menawarkan kata-kata penghiburan ketika mereka ragu-ragu. Pria tua berambut white itu juga mengangguk. Itu benar, aku berjanji pada cucu perempuanku sebelum aku datang kali ini bahwa aku akan bangun untuk memberi tahu anggota keluarga utama kulit white. Namun, aku tidak terlalu berharap, karena aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa, atau siapa yang harus diceritakan. Aku takut. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut white itu berhenti dan melirik Jack sebelum melanjutkan, "Saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda Jack karena telah mengajukan permintaan seperti itu. Kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk memberi tahu Anda kekhawatiran kami." Lancelot mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Jack. Menyelesaikan anggurnya sekaligus, dia berbicara, "Tuan Muda Jack, sebagai pewaris utama keluarga kulit white, Anda telah menghormati kami dengan mengundang kami makan malam. Jika Anda menganggap masalah ini rumit, tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya, katakan apa saja. Mohon abaikan saja apa yang kami katakan." Jack sangat emosional ketika mendengar kata-kata ini. Tampaknya ada perbedaan status yang besar antara cabang dan keluarga utama. Kalau tidak, pria-pria dari keluarga cabang ini tidak akan takut untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka dan juga tidak akan mengatakan kata-kata yang begitu rendah hati. Mereka benar-benar ingin memberitahu Jack tentang hal-hal ini karena mereka sangat berharap seseorang akan melakukan keadilan untuk mereka dan merawat mereka. Namun, pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi rasa takut mengundang murka tuan mereka. Mereka takut Penatua ketiga dan Lily akan mengetahui hal ini dan menemukan masalah dengan keluarga cabang. Itu akan menjadi akhir bagi mereka. "Jangan khawatir, aku mengerti." Jack tersenyum dan meminum wine di gelasnya sebelum melanjutkan, "Aku akan berusaha sebaik mungkin."
Jangan khawatir, itu akan segera membaik. Akan ada aturan baru yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Izinkan saya bersulang untuk menghormati Anda. Pria tua berambut white itu sangat tersentuh ketika dia mendengar keyakinan Jack. Jelas ada sangat sedikit yang bisa memahami mereka yang berasal dari keluarga cabang. Sebelum mereka datang, mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk menceritakan semua yang terjadi, takut Jack akan marah atau bahkan berbohong kepada mereka. Mereka juga khawatir Jack akan takut pada Penatua ketiga dan Lily. Sepertinya Jack benar-benar perhatian pada mereka. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak Lancelot ketika dia perlahan memulai, ngomong-ngomong, Tuan Muda Jack, Penatua ketiga memiliki tingkat bela diri yang tinggi, dan Lily adalah istri pertama ayahmu. Kamu harus berhati-hati. Ketika saya menonton pertandingan hari ini, pertama Nyonya sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Kepulanganmu dan semua yang terjadi terlalu tiba-tiba. Aku khawatir mereka tidak akan menerimamu begitu banyak di dalam hati mereka. Lagi pula, mereka telah melihat banyak orang berperang dalam perang saudara hanya demi kekuasaan. Jangan khawatir, aku tahu. Ayo, minum. Jack mengangguk. Sekelompok orang minum sebentar sebelum berangsur-angsur pergi. Bab 1085. Kepala keluarga cabang datang ke paviliun yang agak terpencil dan duduk di sana setelah meninggalkan tempat tinggal Jack. Salah satu dari mereka kemudian berbicara, semuanya, apakah Anda pikir kita dapat mengandalkan Tuan Muda Jack? Ini mengkhawatirkan saya, mengingat dia baru saja kembali ke keluarga White. Saya pikir banyak orang belum dapat menerimanya, dan Lily mungkin bekerja melawannya. Terlebih lagi, dia belum tenang. Apakah menurutmu dia benar-benar dapat membantu kita? Pria tua lain dengan tersenyum menjawab, tidak masalah bagiku apakah dia dapat membantu kita atau tidak. Sudah sulit baginya untuk mengatakan apa yang dia katakan hari ini, tetapi dia bahkan mengundang kita untuk makan, pendapat saya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Saya merasa jauh lebih nyaman setelah saya mengatakannya. Haha, tepat sekali. Aku juga merasa sangat nyaman. Lancelot tertawa. Dia kemudian berkata, bagaimana dengan ini, mari kita semua perlahan meninggalkan keluarga utama besok pagi. Anda bisa menunggu saya di dasar Gunung Naga, yang tidak jauh dari keluarga utama. Saya akan berbicara dengan Jack besok dan lihat apa yang dia katakan. Lagi pula, dia menyuruhku menemuinya sendirian besok pagi. Chad mengerutkan kening dan bertanya, sudah larut malam. Apakah dia masih akan pergi dan menanyakan hal itu kepada ayahnya? Itu, aku tidak tahu, tapi aku akan tetap pergi karena dia bilang begitu. Aku tidak bisa tidak muncul begitu saja. Lancelot tersenyum pahit. Kembalilah dan tidurlah lebih awal. Saya harap Jack dapat terus makmur. Jika dia dapat tumbuh dewasa dengan sukses dan menjadi kepala keluarga, hari-hari yang lebih baik benar-benar ada di depan kita. Setelah kelompok anggota keluarga cabang pergi, Jack datang ke tempat Nash tinggal. Salam, Tuan Muda. Ketika dia tiba di pintu, dua pria muda yang menjaga pintu menyambutnya dengan keras, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Ya, terima kasih atas kerja kerasmu. Jack mengangguk sebelum melanjutkan berjalan. Sebelum Jack memasuki ruangan, Jack mendengar bahwa Nash sedang mengobrol dengan Joan. Dia berhenti di jalurnya dan mendengarkan dengan seksama. Jo, aku minta maaf atas apa yang terjadi pada kalian berdua selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya untuk kalian berdua. Seandainya kepala pelayan tidak memberi tahuku apa-apa, aku tidak akan tahu bahwa kamu tidak mengatakannya padaku. Tidak menerima uang yang saya kirimkan untuk Anda. Saya juga tidak tahu bahwa Jack tidak mendapatkan teknik seni bela diri dan sumber daya peningkatan bela diri yang saya kirim. Nash, yang sedang berbaring di tempat tidur, menghela nafas dan terus berbicara, kurasa tidak akan mudah untuk menyembuhkan racunku. Aku tidak takut mati, tapi aku benar-benar takut Lily atau orang lain akan bekerja melawanmu dan Jack setelah aku mati. Joan tersenyum pahit dan berkata, Jack adalah putra yang hebat, dan dia sangat luar biasa. Dia tidak mengecewakan saya. Meskipun dia tidak menerima hal-hal yang Anda berikan kepadanya, dia masih menjadi pria seperti sekarang ini. Saya dulu benar-benar mengkhawatirkannya selama 5 tahun dia berada di medan perang, tapi aku tahu dia akan kembali dengan selamat. Seperti yang diharapkan, dia kembali dan tumbuh menjadi dirinya yang sekarang. Terima kasih. Kamulah yang membesarkan putra kami menjadi orang yang luar biasa.
Nash memegang tangan Joan dengan penuh semangat saat dia bertanya, suaranya dipenuhi dengan kasih sayang yang membara, "Jo, apakah kamu membenciku? Apakah kamu membenci ketidakmampuanku bertahun-tahun yang lalu?" Bersambung.